Assalamualaikum. Salam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. gimana? Lagi Gimana nih? ngapain? Gimana Lagi nih? sibuk nulis ya? Lagi sibuk nulis ya? Iya, lagi sibuk nulis. Nulis apaan? Lagi nulis skripsi. Ya Allah, masih musim skripsi sekarang. Masih, aku sebenarnya kecepatan justru, Chen. Kamu tuh Kok bisa sekarang berarti kecepatan? lagi sibuk apa sih? Ya sama. Aku bukan skripsi, aku cuma nulis materi buat besok aja. Oh gitu, jadi lagi nulis-nulis juga. Iya asik-asik juga nulis sambil ngomong. Aku emang dari tadi bosen juga. Oh gitu. Materi apa? Buat apa? Mm-mm. Kan aku eh, nge-live di GoPlay. Nge-live di GoPlay. Terus beberapa Oh, materi-materi buat ngisi seminar gitu dia. Biasanya aku siapin tulisan-tulisannya. Kadang juga aku gak usah siapin. Apalagi kadang kalau untuk ngisi-ngisi seminar gitu, aku rasa ketika baca judul-judulnya, wah ini bisa. Ya aku langsung jalan aja gitu. oh betul-betul. Aku juga suka gitu sih. Langsung Kalau lagi ngalir. ada ide langsung nyatet gitu kan. Iya, gak nyatet kayak pas baru masuk langsung kebayang semua Wih, pembahasan gitu. Kadang gila enggak, guys. kadang yang paling ngeselin tuh, kadang yang paling ngeselin tuh, aku udah tahu kalau besok itu bakalan ada seminar gitu. Besok tuh ada seminar. Tapi aku lupa belum nyiapin materi, belum apa. Gak ingat tiba-tiba manajerku nge-call. Husein, 30 menit lagi ya. Aku lagi ada di luar. Ya Allah, itu ngeselin banget. Itu adalah fase-fase paling ngeselin. Fase-fase kejar tayang ya. Ya kejar tayang. Jadi ujung-ujungnya kayak aku merenung sendiri, ini apa yang bakalan aku bahas apa. Soalnya kalau nulis kan udah gak ada waktu lagi, aku langsung mikir, oh, ini apa yang bakalan aku tulis, ini apa. Akhirnya aku coba buka beberapa ayat kayak flashback gitu. Ya udah selesai. Pas udah nerangin, itu udah jalan sendiri gitu. The power of kepepet ya konsepnya. Iya. Kalau kepepet tuh kayak langsung pintar seketika gak sih? Betul. Kayak pressure-nya nih ini ya bikin kita cepet ya. Itu secara psikolog itu gimana? Iya dong Kepepet pasti. gitu. Secara psikologi kalau misalnya kamu lagi under pressure pasti jadi kayak lebih ini ya terdorong gitu loh buat kayak yaudah deh gimana nih mengerahkan seluruh energi yang tersisa ya kan Hmm. gitu. Kayak istilah ada pepatah kan ya yang orang-orang sebut kalau ada orang tenggelam jerami di atasnya pun dia bakalan Ya, pegang. betul. Jadi iya kan ya. Jadi kalau dia kepepet gitu, apapun yang dia tahu dia bakalan keluarin semuanya. Iya, betul. Gitu sih. Cuma ya deadliner itu juga nggak bagus ya guys sebenarnya. Iya banget. Ah, gak bagus banget, Nggak gak bagus bagus. sumpah. Bikin kita. Soalnya dosen aku juga bilang gitu Cian kayak misalnya nih kayak kita apa sih sistem kebut semalam kan ya ada ya sistem kebut semalam tuh ya Iya. mungkin aja selesai gitu kan tapi sebenarnya pasti resultnya lebih bagus yang dari Jojo hari dibanding yang Pastilah, sesuatu yang dipersiapkan matang jauh lebih baik. betul. Dan kataku juga sistem kebut semalam juga selain pengaruh ke hasil, resultnya ngaruh ke apa ya? Ke psikis gak sih? Iya kayak kalau misalnya Jadi terbiasa kayak gitu tuh terbiasa. betul sih ya sebenarnya gitu sih guys apalagi kayak kadang nih kalau misal kalian masuk dunia kerja dunia profesional tuh hal yang tidak terduga-duga akan datang begitu saja. Banget. Jadi kayak gimana kita menyikapinya ya? Ada beberapa kebiasaan-kebiasaan tuh ya ketika kita menghadapi dunia kerja, dunia profesional gitu istilahnya. Dunia profesional yang datang tiba-tiba, ada beberapa kebiasaan-kebiasaan kita yang secara tidak langsung itu ngaruh banget. Ngaruh banget ketika kita mengambil keputusan. Aku punya beberapa kebiasaan dan aku sadari bahwa kebiasaan itu adalah kebiasaan yang buruk, cuman aku tetap jalanin aja gitu. Dan ketika dihadapi dengan kepepet kayak gitu, untuk mengambil keputusan tuh sulit. Emang sulit. Dan aku ngerasa ini kayaknya gara-gara itu. Dan aku coba tinggalin kegiatan-kegiatan semacam itu dan ternyata ngaruh. Ketika ngambil keputusan itu jauh lebih cepat. Iya betul. Ini ada yang komen, tapi kalau Gitu. kepepet otaknya jalan. Itu sama. Itu gara-gara ketika kita kepepet, kita dipaksa buat ngerahin hampir 100% otak kita kan. Iya betul. Jadi ketika gak kepepet, coba paksa diri kamu buat ngerahin seluruh isi otak kamu. Iya sih betul. Karena kayak ini sama aja kayak ini tau guys. Misalnya kalian mau ngerjain sesuatu, kalau kalian nunggu dimarahin dulu, nunggu ada pressure dulu,
kalian jadi nggak ada Iya. inisiatif gitu. Tadi ada yang nanya juga nih, Kak, gimana sih biar kita jadi orang yang inisiatif? Menurut aku ya emang harus kebiasaan dari dalam diri kamu sendiri sih. Gitu. Pressure-nya negatif. Maksudnya gimana? Jadi kan kalau misalnya kayak ngerjain sesuatu, tapi kayak harus nunggu ada deadline-nya, harus nunggu deket deadline, harus tunggu dibentak, Hmm. dimarahin orang, itu kan kayak lu jadi, apa ya, kayak kamu ngerjain sesuatu emang karena waktunya udah mepet, karena kayak udah diingetin orang, tapi bukan karena kesadaran diri sendiri gitu loh. Nah, itu kan. Yes. Jujur aku sekarang masih nge-stuck di kayak gitu. Aku ketika gak dipaksa, Nah, itu. ini teguran buat aku sendiri. Ini teguran buat aku sendiri. Aku juga aku juga masih suka kayak gitu sih kadang. Cuma sekarang tuh lebih kayak belajar buat apa ya, kayak ngingetin diri sendiri gitu loh. Jadi kayak sebelum kayak butuh semangat dari orang lain, belajar buat kayak nyemangatin diri sendiri, belajar buat kayak narik diri sendiri. Hmm. Kalau aku nih bukan tipe yang kayak nunggu disemangatin orang, enggak. Hmm. Nunggu yang disemangatin orang. Wala, astagfirullah. Badan. Iya. Nah, jadi aman insyaallah, aman. Jadi sampai mana tadi? Jadi kalau untuk masalah semangat tuh aku gak ada problem. Untuk disemangatin dan sebagainya aku tuh gak ada problem. Yang paling bikin problem itu ketika aku harus dipaksa. Ada beberapa perkara yang itu kan kejar deadline. Aku biasanya kalau gak dipaksa sama orang atau gak dipaksa sama teman, biasanya aku langsung kerjain. Gak langsung kerjain, masih aku tunda-tunda Itu. gitu. Iya, itu kebiasaan buruk aku yang itu harus banget aku hapus. Iya sih, Chen, kayak walaupun kayak kelar, kalau misalnya kayak walaupun kerjaannya kelar, tapi kan Ya ujung-ujungnya ngeselin juga, bikin capek. bikin capek bener. Bikin capek. Iya, soalnya kayak ada juga loh, Chen, kayak orang-orang emang baru tergerak tuh pas harus disemangatin orang dulu, harus kayak Hmm. diingetin terus. Tapi kan kayak lagi-lagi kita nggak bisa apa ya, nggak bisa ngarepin orang terus ya, gitu loh ibarat kata. Aku insya Allah kalau untuk semangat, alhamdulillah. Aku dari dulu tipe orang yang gak mau banget gantungin diri aku kepada orang lain. Nah, betul. Gantungin bahagia aku gak mau tergantung sama orang. Senang aku gak mau tergantung sama orang. Jadi kan ada orang tipe-tipe orang yang kayak kalau misal aku gak bareng dia, aku gak bakalan bahagia. Aku pengen jauh-jauh banget dari paradigma itu. Kayak Kalian kayak istilah people come and go itu beneran. aku ya guys, kalian kayak gitu kan? Istilah punya sahabat yang deket banget, tiba-tiba mulai agak jauh, sahabatnya punya kesibukan masing-masing. Sahabatnya Padahal semua orang, semua orang itu kan punya kayak waktu mereka masing-masing, time buat diri mereka masing-masing. Tapi kita suudzon, oh dia kayaknya udah gak suka sama aku. Padahal bukan gara-gara gak suka, tapi karena udah punya kesibukan masing-masing. Gak selamanya orang pergi tuh karena benci, karena suka, karena ada masalah. Tapi karena ya udah punya kesibukan masing-masing, yang gak bisa dipaksakan untuk selalu bersama. Makanya kayak kadang tuh orang, ya followers aku juga sih, followers aku tuh kadang-kadang suka mikir kayak, aku tuh butuh support system, teman-teman aku tuh nggak ada yang selalu terus-terusan buat aku ya. Emang nggak bakal ada guys. Terus sahabat Gak bakal ada. sama teman aku, kayak pasti kita ada fase-fase yang emang nggak saling ngobrol, tapi ya sebenarnya deep down kita pasti saling support. Cuma kan nggak yang terus-terusan semangat ya Nanza, semangat ya Unce kan. Bener. Gitu. Iya, benar banget. Itulah. Ya alhamdulillah. Aku sebenarnya beberapa videoku, bukan beberapa, hampir semua followersku bakalan paham. Aku kan selalu nekenin ke diri aku tuh kayak harga diri dan sebagainya. Kayak jangan mau gantungin diri kita tuh ke orang lain. Jangan pernah gantungin kebahagiaan. Kalau tanpa dia, kecuali keluarga ya. Kalau keluarga itu kayaknya udah the exception gitu dari hal yang lain. Kita benar-benar kayak kalau ditinggal terus sedih, ditinggal sama keluarga terus sedih itu kayak masuk akal banget. Tapi kalau cuma sekitar teman, sahabat dan sebagainya, I think bukan berarti kita gak butuh orang lain, pasti butuh lah sama orang. Tapi ya udah, kalau mereka mau datang, datang sini. Kayak kalau mau pergi ya udah sana. Jangan sepenuhnya ngegantungin gitu loh. Gitu. Ya, tapi ya kita butuh guys, maksudnya kita butuh gitu, kayak butuh ngerasa pasti butuh. Ada pasti apa butuh. Ya, safe place, ngerasa kayak ada support system yang ya yang meluk kamu lah gitu, tapi kan nggak selalu terus-terusan gitu. Intinya kalau yang aku pegang sih,
butuh nggak selalu harus Widih. bergantung. Nah, betul, betul, betul. Butuh boleh, merasa butuh sama orang boleh, tapi menggantungkan diri kamu jangan. Betul, betul, betul. Istilah menggantung tuh kayak kalau gak ada dia aku bakalan sedih, kalau ada dia aku bakalan senang. Kenapa harus sedih dan senang kamu tuh tergantung orang ini? Ya, itu. Terus kayak misalnya kayak ya itu sih kadang kayak kayak aku sekarang bingung loh, kayak kadang tuh followers aku banyak banget tiap hari yang kayak, Kak semangatin aku dong, kayak lah emang kalau misalnya aku semangatin kamu nih, ngechat nih balas DM kan banyak banget kan DM masuk, Iya, capek Nurul, semangat ya Nurul nugasnya. Ya, kayak iya, coba benar. bertahan berapa lama sih paling? Berapa lama? Beberapa detik doang. eh Cuman kadang kalau misal kita ini suka sama orang, terus dia nyemangatin kita itu bisa ngaruh banget. Emang sih bener, betul, betul, betul. Cuma Ngaruh banget. gitu loh. Apalagi crush kan ya, apalagi crush gitu ya. Cuma kan kayak nggak Uh, lama ya, kayak harusnya ya semua. ya, tetap gak kira lama. Ya ibarat kata, Hanya sebagai pemantik. iya iya ibarat kata mungkin kalau misalnya aku atau Uncen yang kayak bikin kalian jadi semangat ya, it's a good thing gitu loh guys, it's a good thing, tapi ya jangan kayak harus apa-apa nunggu kita, nunggu disemangatin, Iya, banget, banget, nunggu banget, video banget. baru, lah repot dong. Iya, iya banget, iya banget. Kenapa harus nunggu video baru? Itu jujur, aku rasain dari dulu. Kenapa ada beberapa orang kayak, bisa bikin video motivasi dong? Aku nanya, kenapa nunggu aku bikin video motivasi? Aku sekarang lagi down. Oke, aku bakalan bahas. Tapi harusnya nggak harus nunggu aku dong. Iya betul. Kita jadi Nggak harus nunggu aku dong. guys, aku tuh sekarang jadi kayak, aduh gimana nih? Kok pada nunggu motivasi ntar kalau gue gak bikin, pada kenapa nih? Ya kan? Benar banget. Benar banget. Sumpah. Ya, misalnya aku Ini by the way perdana banget aku live bareng cewek. oh iya, demi apa? Perdana. Makanya tadi aku di komen bilang, mau banget tapi aku takut. Gak baca tadi. Oh, takutnya karena itu. Nggak ngeh Iya, ini juga. Kayaknya belum pernah nonton live Husin deh di jadi IG. jadi dulu pernah. Cuman nggak sampai lebih dari 1 menit 2 menit gitu. Cuman bentar doang, bentar banget. Nah, sekarang ini yang benar-benar agak lama. Sampai berapa ini? Sampai berapa menit? Perdana banget. Gitu. Husin kalau di Iya. Go Live itu konsepnya kayak Di Go Live itu aku diminta sama mereka, diminta sama pihak mereka. Disuruh live di platform mereka. itu berarti aplikasi ya? Aplikasi itu berada di bawah naungan Go Community. Bukan kok Go Community, kayak yang Gojek, GoSend, GoClean. Nah, mereka sekarang bikin GoPlay. Oh gitu. Salah satu masih satu grup gitu loh. Iya berarti orang yang Satu naungan. download dulu gitu kan? Nah, bahkan untuk masuk ke GoPlay-nya itu harus punya pakai nomor Gojek, nomor Go-nya. Gitu. Baru tahu, belum Pakai nomor. ya sih, nanti deh coba. Berarti isinya kayak webinar gitu apa gimana sih? Aku diminta selama 30 hari sih, 30 episode, ngisi 30 episode. Karena aku bingung ngisi 30 episode, akhirnya aku ambil satu buku. Oke, aku bakalan bahas buku ini aja deh. Iya, bagus. Gitu. Ribet harus nentuin tema tiap hari. Aku waktu itu di awal-awal tuh agak ribet. Cari tema, cari apa. Ujung-ujungnya aku kayak, kenapa aku harus cari tema tiap hari mulu gitu. Aku ambil buku satu, terus aku langsung daftar isinya, aku bagi. Oke, aku kasih aja ke adminnya, ke mereka. Ini temaku semuanya. Ya udah, bahasa agama. Bagus lah, alhamdulillah banget sih. Kayak udah banyak platform yang ini ya, kayak support dakwah modern gitu. Iya, di sana sebenarnya gak cuma dakwah Islam. Di sana ada juga dari pemuka. Radio gitu, ngira-ngiranya ya. Ngira kayak radio. Enggak, bukan. Bahkan di sana tuh ada, aku kemarin kayak minggu pagi itu ada. Minggu pagi dari Kristen ada di sana. Minggu pagi ada dari apa? Khotbah. Oh iya. Iya, ada khotbah dari Kristen juga.
Intinya beberapa kali lewat gitu. Jadi di sana bukan platform khusus dakwah, tapi platform yang umum. Isinya ada semuanya. Dari gosip artis ada juga, bayang gosip artis, dakwah, semuanya ada di sana. Iya, aku tapi Gitu. dari ini Kak Bella. Jadi apa? Dari Kak Bella. Bellsman. Oh iya. Mm-mm. Dia kemarin ngewawancarain salah satu temanku. Begitu. Iya. Jadi Kak Bella Bella siapa? Arwes Kak Arswendita. Ar as Asat Dita. Gitu. Kak Bella Asat Dita. Gitu. Jadi kemarin Kak Bella itu ngewawancarain salah satu temanku juga, Grandmaster Memory. Yang ngafalin cepet tok gitu tuh. Itu yang diwawancarain salah satu temanku. Itu keren banget sih. Iya. Seperti itu. Ini dari tadi kenapa semuanya pada hati patah semua emotnya. Ya, itu, udah jelas ya itu dari pengikutnya siapa ya. Udah jelas ya. Iya udah jelas pasti dari pengikutnya siapa enggak. Apa ya? Tapi biarin lah. Padahal aku gini. Masalahnya seorang Husein sama Kak Naza itu kayak gini banget, ngerti gak sih? Kalau untuk hubungan gitu tuh kayak nggak mungkin, nggak masuk akal. Paham kan maksudnya? Halo? Biasa aja. Ini nge-lag apa gimana? Ini kalian yang assume macam-macam aja sih. Iya makanya aneh banget. Udah biarin aja. Aku dari dulu hampir jadi makanan tiap hari. Jadi makanan sehari-hari disip-sipin. Jadi aku kayak mikir, aku disip-sipin hampir sama lebih dari 10. Terus aku mikir, oh iya kayaknya aku nikah lebih dari 10 cewek nih kayaknya. Kalau jodoh ditentukan sip-sipan. Udah ditentukan sip-sipan. Emang maksudnya kamu umur berapa? Nah, belum 19, masih 18. Bentar lagi tanggal 12. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 3 ya? Tanggal 12 bentar lagi. Baru usia 19 tahun, genap. Oh gitu. Makanya fans Musen banyak ini juga ya, remaja ya. Remaja. Aku kemarin cek di Insight itu usianya kisaran 18 tahun sampai 24. Itu menduduki sekitar 54% gitu. Sebenarnya sama juga sih, aku juga banyak. Kayak SMP gitu nggak sih? SMP, SMA, kuliah. SMA itu umur 18 ini nih. Dari usia 18 sampai 24 tahun itu menduduki 47%. Yang SMP itu 35%. Ya cukup tinggi juga ya. Yeah. Cukup tinggi juga dari SMP. Tapi makanya kadang aku kalau ngomong di story atau aku ngomong di live itu kadang nyambung, kadang enggak. Aku udah tahu, udah bisa tebak-tebak. Biasanya kalau nggak nyambung tuh ya dari SMP gitu. Kadang kalau nyambung, oh ini mulai datang orang-orang dewasanya gitu. Nah, makin malam aku nge-live atau makin malam aku ngebahas sesuatu, itu responnya masih bagus-bagus. Mungkin karena malam-malam rata-rata yang on itu orang-orang yang begitulah ya. Tapi kadang kayak emang gitu nggak sih Chan, kalau bikin konten kayak kadang tuh emang ada konten yang nggak bisa dicerna sama certain age gitu loh. Jadi mungkin kayak benar banget. Kayak gitulah, kayak mungkin ada. Iya paham. Paham kan maksudnya? Paham banget. Iya, paham gitu. banget. Jadi kadang dan itu bikin capek. Yang tahu-tahu aja, yang paham-paham aja deh, yang penting niatnya udah baik. Iya, jadi aku kayak aku beberapa kali udah jelasin dari awal. Jadi maksud aku begini dan masih aja disalahpahamin sama beberapa pihak. Aku juga kadang jadi kayak niatnya gini sih, kayak oke, aku bikin konten yang niatnya baik, sama sekali berusaha menjatuhkan manapun, tapi kalaupun memang netizen ada yang kayak mikirnya malah sebaliknya, aku nggak bisa ngendaliin gitu loh, kayak ya udah, aku juga nggak bakal ngeributin itu gitu loh. Jadi kayak kalau kalian pikirnya apa ya udah silakan. Kita bisa menjelaskan, orang bisa menafsirkan, dan tafsiran orang itu kan ada yang liar, ada yang enggak. Betul gitu. Aku waktu itu pernah tau Chan, kayak parah banget lagi, itu sempet awal-awal konten, terus kayak ada satu yang viral banget ini gara-gara kayak ada misinterpretasi gitu loh. Jadi kan aku kan baca buku nih. Ada drama waktu itu ya? Drama karena diserang sama, takut deh pokoknya ceritanya kan aku kayak bahas tentang
salah satu cara lo achieve goals itu ya lo nggak jadi orang gak enakan. Aku ngomong kayak gitu. Nah, terus emang ada bukunya nih. Aduh, aku lupa judulnya, tapi aku bener-bener cuma ngutip doang ya. Ngutip ketika lo mendahulukan orang lain, kayak ketika lo terbiasa buat mendahulukan orang lain di atas kepentingan gitu, nantinya dunia akan bekerja dengan cara menyampingkan lo. Ya, benar Gitu. banget. Aku pernah bikin konten itu. Sebenarnya konten itu juga pernah disalahpahamin sama orang. Aku dulu pernah bilang gini, jangan terlalu baik sama semua orang. Nah, istilah jangan terlalu baik ini disalahpahamin sama orang, jangan pernah berbuat baik sama orang. Nah, nih Chan ya, aku cerita ya. Jadi tuh, ngerti ya? Ngerti kan? Aku bilang kan kayak, soalnya aku tuh reply komen gitu, Kak gimana caranya biar gak jadi orang gak enakan. Aku bilang dong kayak, gini ya guys, aku kasih pemahaman kalau kayak ketika kamu terbiasa buat mendahulukan orang lain terus di hidup kamu, kayak apa-apa kayak, aduh sebenarnya gue terpaksa sih, tapi udahlah bantuin. Sebenarnya gue terpaksa sih, tapi kayak udahlah nurut. Ya nanti apa ya, secara nggak sadar kamu tuh kayak terbiasa buat menomorduakan diri kamu sendiri loh guys, dan itu nggak bagus. Benar. Ternyata komennya dan sampai masuk ke IG juga tuh kayak pada ngebawa-bawa gini loh, kayak ngambil sisi loh, tapi kan di agama kan kita harus membantu orang lain, tapi kan di negara kan iya, salah paham kan, kepentingan bersama, padahal poinnya bukan itu gitu loh. Jadi kayak intinya kalau udah masuk Instagram gak usah baca komen ya. Ini pesan dari Husen, kalau konten di TikTok tiba-tiba di-upload sama Instagram, jangan pernah buka komen demi kesehatan mental bersama. betul. Karena banyak orang yang don't pass the vibe. Kayak aku waktu itu ngebahas tentang urutan ketampanan para nabi gitu ya. Urutan ketampanan para nabi. Ya, itu kan kayak sebagai information gitu ya dalam agama gimana. Itu di-upload di TikTok, Masya Allah, tabarakallah. Kayak isi komennya bagus-bagus. Pas di-repost sama Instagram, aku baca komennya. Astagfirullah, tipe pendakwah hari ini hanya fokus sama kegantengan, tidak fokus sama hikmah. Aku kayak, hey, konten-kontenku yang lain kau kemanakan? Hey. Tapi aku bener deh, gitu. Aku jadi kayak breakdown juga nih mental nih, karena aku takut loh guys, kayak gitu tuh takut, karena takut, aduh apa emang bener ya aku misleading, apa emang bener aku ngajarin yang gak baik, itu tuh pressure banget. Aku sekarang udah enggak. Itu di awal-awal aku konten, aku mental jatuh tuh sering banget. Tapi lama-lama ngadepin haters, ngadepin sebagainya kayak, oh mereka pasti ada. Yeah. Aku tuh selalu ingat sama perkataan salah satu imam di agama gitu, kayak ridwan nasirayatun la tudrak. Bahwasanya mengharap semua orang itu ridho, mengharap semua orang itu setuju sama kita adalah sebuah harapan yang tidak akan mampu digapai. Jadi ngarep semua orang itu suka sama kita, ngarep semua orang setuju sama kita itu mustahil. Jangankan kita manusia, Allah sendiri banyak orang yang ngecaci kan. Nabi Muhammad banyak orang ngecaci, malaikat banyak orang ngecaci. Apalagi saya, debu kotor ini. Terus gak mau dicaci, gak mau dikata-katain. Ya mati aja, mati pun masih dicaci kan. Jadi gak ada ceritanya manusia selamat dari perkataan manusia yang lain, gak mungkin ada. Iya betul. Aku juga itu sih kayak justru karena momen itu aku jadi kayak belajar gitu loh, kayak ya udahlah, kayak niat lo baik, maksud lo baik, yang nangkep bakal nangkep. Emang bener sih kayak lebih banyak yang dapetin manfaatnya dibanding yang gagal paham. Banget. Aku intinya waktu itu ya ada konten lamaku, aku bilang jangan terlalu baik sama orang lain. Jangan ketika mereka bahkan aku kasih kayak apa ya, di awal-awal aku bilang ketika mereka tiba-tiba merendahkanmu. Jadi konteksnya kan berkesinambungan. Kamu berbuat baik ke orang lain, terus orang itu merendahkan kamu. Nah, otomatis kan di situ ada harga diri yang diinjak-injak dong. Yeah. Nah, di situ orang-orang itu tetap aja bilang kayak, bukankah Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik ke orang lain? Bukan itu poinnya. Poin aku bukan jangan pernah berbuat baik ke orang lain. Yeah. Poinnya adalah jangan sampai kamu berbuat baik ke orang lain sampai kamu diinjak-injak. Ketika kamu merasa diri kamu diinjak-injak, oke. Jangan, udah stop sampai situ ketika kamu diinjak-injak. Islam itu agama yang memandang diri orang lain itu terhormat. Yeah. Ketika kamu diinjak-injak, bukan berarti gak bisa bantuin lagi, tapi setidaknya kamu bisa kontrol bagaimana kamu harus berbuat baik sampai sejauh mana gitu. Iya benar sih, kayak maksud aku juga apa ya, karena jangan nolongin orang, tapi nolongin orang ketika kamu udah nggak ada prioritas yang harus dikerjain gitu loh. Jadi kayak lalu benar orang apa ya,
kalau misalnya kita nolongin oksigen di pesawat aja, kita harus diri dulu sendiri kan, baru ke orang lain. Iya. Itu loh guys, sebenarnya poin itu. Iya. Kenapa? Karena ketika kita fokus sama oksigen orang lain, ya palingan bisa kita selamatin satu atau dua orang. Kalau kita nyelamatin diri kita dulu, kita bisa menyelamatkan orang lebih banyak kan? Iya gitu. Nah, betul banget. Mantap. Udah kayak webinar nih kita. Webinar kecil-kecilan. Ini 1071 sih. Masuk webinar besar ini. Iya, kalau di Zoom kayak nggak muat nih ya si orang. Zoom itu kalau bayar premium itu ada. Oh iya. Ada yang sampai nggak terbatas gak sih? Apa tetap terbatas di 1000? Suara gak ada. Suara gak ada, Kak. Demi apa? Oh, udah datang. Kenapa tadi? Zoom. Suara gak ada, Kak. Iya. Sekarang datang lagi. Ya apa? Masa harus pasti ada maksimalnya nggak sih? Aku ngomong gitu. Oh iya, udah datang suaranya. Nah mungkin gitu. Carling presentasi ya. Iya guys. Iya, aku baca barusan. Ada yang bilang sertifikatnya Kak jangan lupa katanya. Nanti ada. Aku dulu tuh ya gak mau ngisi webinar. Nih, aku tipe orang yang malas ngisi webinar. Kenapa? Karena aku tuh gak suka kayak waktuku diganggu gitu. Dan aku ngerasa kayaknya nanti di masa yang akan datang aku bakalan sering-sering lah ngisi webinar, ngisi ceramah dan sebagainya. Terus kemarin tuh tiba-tiba kayak di grup fakultasku semuanya pada bilang, Rek katanya, kan Jawa gitu ya di sini, pakai bahasa Jawa seperti ini. Jangan lupa ya sering-sering ikut webinar karena nanti ada beberapa aku gak ngerti itu katanya syarat ikut skripsi gitu. Aku mikir, what? Apa gitu? Ikut entah ikut organisasi atau banyak-banyak ikut webinar gitu. Nah, sertifikat. Terus aku nanya, aku jarang ikut webinar, tapi aku sering ngisi webinar, aku bilang gitu. Asal ada sertifikatnya nggak apa-apa mas. Oke, hajar kataku. Aku langsung nyuruh apa namanya? Aku nggak pernah bayaranku nih. Kalau orang kan untuk ngisi webinar dan sebagainya kayak ada rate dan sebagainya. Aku bilang seikhlasnya. Bahkan ada yang nggak. Ada yang 50, 100. Jujur aku nggak itu semua. Nggak fokus sama yang sana. Bahkan ada yang enggak. Seikhlasnya terserah kamu. Jadi aku fokusnya bukan di situ. Selain aku ngambil manfaat juga, orang-orang itu juga akhirnya ngambil manfaat juga dari situ dan gratis. Iya betul. Kalau misal aku ngisi webinar terus webinarnya berbayar, aku tanya tuh biasanya berbayar untuk apa? Berbayar untuk aku ngisi ceramah. Jangan kataku. Kalau berbayar karena setelah itu ternyata ada acara-acara yang lain, oke, itu hak kalian. Tapi kalau untuk saya yang ngejelasin, no. Jangan kalau untuk saya gitu. Itu ya. Aku dulu waktu SMP SMA tuh tipe orang yang aktif organisasi, tapi pas SMA, pas kuliah ini, kemarin aku sempat ditawarin juga sama organisasi kampus buat ikut. Beberapa malah, bukan cuma satu. Ayo Husain ikut organisasi ini. Padahal aku nggak kenal, tiba-tiba mereka dapat WA aku gitu. Terus aku bilang, maaf aku nggak bisa ikut organisasi dulu karena banyaklah kesibukan A, kesibukan B. Ya, cuman akhirnya sejak aku dengar gitu dari orang-orang fakultas, oke, saya bakalan ikut ngisi banyak-banyak webinar. Iya, betul. Harus sih, maksudnya kayak organisasi harus ikut sih. Cuma ya jangan kebanyakan juga karena capek banget. Kakak ikut organisasi? Ikut. Kayak apa? Kayak aku semester 3-4 itu tuh BEM kan. BEM nih. BEM. Terus BEM. Terus kayak setelah itu sampai sekarang aku masih ini sih di namanya Girl Up UI, itu kayak leadership buat perempuan gitu. Leadership buat perempuan. Jujur sebenarnya aku tuh ketika baca-baca tentang perempuan itu excited. Serius. Apa? Asal bukan dari kaum radikal ya. Aku ketika baca-baca buku-buku atau
tentang emansipasi wanita dan sebagainya. Aku excited, jujur aku ada perasaan excited sendiri kayak dengerin ceramah, contoh ceramah terus ngebahas tentang emansipasi perempuan. Aku kayak excited asal bukan dari orang-orang radikal. Karena ada sebagian dari pihak-pihak kayak Betul. para pendukung wanita tapi radikal. Iya itu ada. Aku kayak Pokoknya yang ini kan, yang maksud lo tuh kayak yang feminis radikal gitu kan, yang kayak terlalu jadi misleading gitu lah, jadi bukan jadi bikin taraan tapi malah kayak merendahin superior. Ya. Paham. Iya. Aku waktu itu gini, aku speak up tentang perempuan. Jadi gini, ada tentang ada lah, aku speak up tentang perempuan. Nah, hak tentang perempuan. Terus di comment section tuh bilang gini, Husen dari pihak cowok, Husen masa ngomongin hak perempuan mulu? Ayo dong ngomongin hak cowok. Terus aku bilang, ngapain nuntut hak cowok? Aku bilang, ngapain nuntut hak cowok? Bukannya hak cowok udah kayak tertebar di hampir 90% kehidupan ini. Terus di komen lagi sama si cewek, iya benar Husen, kita nih wanita derajatnya lebih tinggi dari laki-laki. Tunggu, saya mau membela Anda, tapi kenapa Anda berkata derajat perempuan lebih tinggi dari laki-laki? Hey, kita ini setara, cuman dengan cara yang berbeda. Kita punya kehidupan yang berbeda. Jadi jangan dianggap ini cowok lebih tinggi dari cewek lebih tinggi dari cowok. Nggak ada itu bukan, nggak begitu. Terus ketika aku banyak ngebahas tentang cewek, tiba-tiba comment sectionnya gini, Husen sekarang lagi cari pressure, cari simpati dari wanita. Akhirnya aku bikin satu lagi video. Tunggu. Saya tanpa bikin video ini, cewek-cewek udah simpati kok sama saya. Aku bilang gitu. Iya, aku nonton dah yang gitu. Iya kan. Nah, terus intinya orang-orang bilang kayak Husen sering-sering bahas cewek emang nyari simpati dari wanita. Terus aku langsung bikin video. Saya tanpa bikin video kayak gini udah dapat ribuan simpati dari wanita kok, aku bilang gitu. Betul guys. Karena itu suara ya. Si nyala lagi jelek deh. Ini hilang? Enggak kan? Halo. Masuk. Oke. Teman. Kak, ini di akhir di 41 ya. Aku tadi janji ke diri aku sendiri ini nih. Lihat gak? Agak hitam di sini. Oke. Berarti mau aku janji ke diri aku sendiri. Jadi tiap malam tuh ya, tiap malam aku tidur tuh kadang jam 1, jam setengah 2, tiap malam. Literally tiap malam. Terus aku barusan tadi di komen banyak netizen. Kok mata panda kau lelah. Terus aku kayak janji ke diri aku sendiri. Oke, mulai malam ini sebelum jam 12 aku harus tidur. Yaudah deh, aku jadi harus menyudahi guys. Berarti kita sudahi dulu hari ini ya. Iya. Semoga biiznillah. Live. Bye. Iya. Makasih banget Kananza. Terima kasih. Terima kasih. Thank you so much. Assalamualaikum.